Pergi ke UPMI naik bus Damri, geser sedikit ke Pulau Jawa. Saya di sini ingin memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Himayatul Asrar SPD. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dengan NIM 202400012867, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Program Profesi Guru Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks fabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua, kita persiapan untuk berdoa ya. Silakan ketua kelas dipimpin dulu pembacaan doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bahagia, lebih semangat lagi, oke? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks fabel ya. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks fabel dan apa itu teks fabel. Ada yang masih ingat apa itu teks fabel? Boleh angkat tangan. Teks fabel adalah, ayo siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Teks yang menceritakan tentang kehidupan hewan atau binatang. Oh, agak-agak lupa ya. Gak apa-apa, berarti nanti harus lebih rajin lagi membaca di rumah ya, supaya tetap mengingat pembelajaran yang telah dilaksanakan ya. Teks fabel itu adalah teks yang menceritakan atau cerita tentang kehidupan binatang. Siapa yang sering nonton Upin Ipin? Banyak ya? Nah, banyak yang nonton Upin Ipin ya? Oke. Di Upin Ipin itu biasanya ada cerita tentang tupai yang bijaksana atau kajen yang bijaksana juga. Biasanya selesai Upin Ipin ada cerita si kancil. Pernah nonton tidak? Pernah. Nah, cerita si kancil yang paling kalian suka yang mana? Yang 1, 2, 3 tutup buaya. Yang hitung buaya. Ya. Oke. Berarti pernah nonton yang itu ya, yang hitung buaya. Buaya, kamu boleh makan aku tapi berhitung dulu. Terus cerita si kancil yang membohongi ular, dikatakan bahwa ular diundang oleh Raja Sulaiman. Pernah nonton tidak? Pernah. Nah, itu adalah salah satu dari contoh teks fabel. Ya, sudah ada bayangannya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran. Bu, tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran itu tujuan kita hari ini. Ibaratnya kita lagi naik bis nih. Tujuan kita kemana? Kita mau ke kota mana? Kita mau ke destinasi yang mana? Nah, itulah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik di dalam teks fabel. Nah, ini tujuan kita, di mana teman-teman semua mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam teks fabel. Kata kuncinya adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fabel. Ya, mengidentifikasi itu bermakna kalian mampu menemukan. Setelah ditemukan kalian mampu memahami. Ya, apa yang kalian temukan itu dibaca dulu atau dilihat dulu, kemudian dicari, ditemukan, dipahami. Setelah dipahami, dipilih yang mana yang termasuk unsur yang ini, yang mana yang termasuk unsur yang itu. Ya. Nah, unsur-unsur intrinsik di dalam teks fabel ini secara garis besar itu ada 5. Yang pertama disebut dengan tema. Tema itu apa sih? Tema adalah garis besar latar belakang cerita tersebut. Cerita itu menceritakan tentang apa? Bisa tentang persahabatan, bisa tentang orang tua, bisa tentang kasih sayang, bisa tentang keberanian, bisa tentang kebijaksanaan kayak cerita si kancil. Itu kan kebijaksanaan. Dia bijak, dia cerdik. Itu temanya. Kecerdikan seekor kancil. Judulnya kan si kancil, tapi temanya tentang kecerdikan atau kebijaksanaan. Ya. Nah, sekarang tema itu sudah paham ya? Latar belakang cerita tersebut tentang apa sih secara garis besarnya? Ya. Garis besar cerita tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tokoh, pakai H, ya. Tokoh itu berarti pelaku atau orang yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Tokoh pelaku atau pelaku.
kita sendiri. Penokohan itu wataknya, sifatnya. Semua orang punya sifat yang berbeda-beda, bukan? Tokoh ini pasti mempunyai sifat yang berbeda juga. Nah, itulah yang disebut penokohan, sifat atau karakter. Nah, ini penokohan, ya. Yang keempat itu disebut dengan latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar tempat, tempatnya di mana? Lokasi yang diceritakan itu di mana? Itu latar tempat, ya. Di mana sih ceritanya? Biasanya kalau teks fabel itu paling yang ada di dalam cerita biasanya di hutan, kemudian di pedesaan misalnya ada juga, ya. Itu tempat. Terus waktu, biasanya diceritanya suatu hari di pagi yang begitu cerah dan sejuk, berarti waktunya pagi hari. Ada juga yang bilang siang yang begitu panas sekali itu, berarti waktunya siang, ya. Tergantung di cerita itu membahasnya di mana. Ada gambarannya di dalam cerita. Misalnya kalau ayam berkokok, waktunya berarti pagi hari. Kemudian suara jangkrik itu berarti di malam hari. Itu juga sebagai penanda waktu yang ada di dalam cerita. Suasana ini seperti apa suasana di dalam cerita itu? Bisa menenangkan, lagi tenang, bisa menegangkan misalnya saat itu kaki Kancil telah diterkam oleh buaya. Tegang nggak rasanya? Kancil mau digigit sama buaya itu. Itu tegang suasananya. Tapi tiba-tiba berubah menjadi mencekam ketika mulut buaya mulai menganga. Aku akan memakanmu, Kancil, katanya buaya. Menegangkan di situ, menyeramkan, mencekam. Tapi berubah lagi suasananya. Tunggu dulu, bilang Kancil. Aku dagingku enak, masa kamu tidak mau membagi kepada teman-temanmu? Di situ mulailah kecantikan Kancil berjalan, sehingga suasana berubah lagi dari yang tegang dan mencekam berubah menjadi tenang dan sepi karena buaya sedang berpikir. Ya, itulah suasananya. Sampai sini paham ya? Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat ini adalah pesan. Apa sih yang disampaikan di dalam cerita itu, ngajarin tentang apa? Setiap cerita pasti ada amanatnya. Kita diajarkan untuk apa di dalam kehidupan kita. Akan ada ilmu yang kita ambil, yang bisa kita praktekkan atau implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke? Paham? Paham. Inilah unsur-unsur intrinsik di dalam teks fabel. Berarti hari ini Ibu akan mengajak adik-adik semua untuk menemukan ini dari dalam sebuah cerita teks fabel. Ya? Paham? Paham. Oke, silakan dicatat dulu semuanya. Nah, selain itu Ibu telah menyiapkan satu buah video yang akan ditampilkan nanti, dan adik-adik semua nanti mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalamnya, ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menonton video teks fabel, yaitu tentang kelinci dan kura-kura. Sebelumnya, Dan bisa minta tolong untuk dihapus papannya biar bisa kelihatan semua, ya. Tolong dihapus. Oke, terima kasih ya Denny. Nah, sembari menunggu Denny menghapus papan, kita bagi kelompok dulu deh, ya, untuk menentukan
kelompok yang akan nanti presentasi, karena di akhir pembelajaran nanti akan ada presentasi ya. Ini langsung aja ya. Yang ini kelompok 1 ya. Bulan, Alinda sama Intan kelompok 1. Akila, Pipi dan Dina kelompok 2. Mufidah, Aisyah, Yara kelompok 3. Kemudian Yudi, Denny dan Adel kelompok 4 ya. Kemudian Fauzan, Fadil dan Suci kelompok 5. Berarti ada 5 kelompok ya. Nanti ya kerjasama diskusi bersama teman kelompoknya untuk menentukan unsur yang ada di dalam cerita kelinci dan kura-kura. Tapi sebelum itu, di sini ibu sudah mengundi nih. Ada undiannya. Satu kelompok maju 1 orang untuk mengambil undiannya. Nanti ini yang akan kalian tentukan unsur apa sih, kan di unsur itu ada 5 nih. Ada tema, tokoh dan tokohan, kemudian latar dan amanat, 5 ya. Nah ini ada 4 karena satu kelompok itu nanti kelompok pendiri ya sayang ya. Kalian bertiga nanti akan ada KPD yang berbeda dengan teman-temannya. Ya tapi tujuannya sama dengan unsur intrinsik yang ada di dalam teks pamer. Oke? Oke, silakan kelompok yang lain maju sama 1. Silakan diambil. Pilih yang mana? Kelompok 1 ambil dulu. Antri dong ke sana. Coba dibuka. Kelompok 1 akan menentukan latar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 apa tuh? Amanat. Amanat. Oke, kelompok 2 akan menentukan amanat. Kelompok 3. Kasih lihat teman-temannya. Tokoh dan penokohan. Kelompok 4 berarti yang terakhir apa kira-kira? Tema. Itu ya. Berarti kelompok 1 tadi apa sih? Latar. Supaya latar ada waktu, tempat, suasana. Kelompok 2 amanat, berarti pesan dari cerita itu. Kelompok 3 tokoh dan penokohan, tokoh dan sifat-sifatnya ya. Kelompok 4 tema. Jadi itu yang akan kalian perhatikan dari video yang akan ibu tampilkan nanti. Oke, silakan ditonton dengan seksama, fokus semuanya disaksikan. Begitu juga kelompok mandiri. Pertanyaannya akan ibu sajikan di IP ya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, cobain saja. Ternyata menakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura.
Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersiap, siap, 3, 2, 1, mulai. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelari. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah dari kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan dan si kelinci berada. Mereka pun bergembira bersama-sama. Sudah ya? Sudah selesai. Bagaimana ceritanya? Asik? Asik. Tentang kelinci dan Kura-kura. tadi setiap kelompok sudah menerima pertanyaannya masing-masing unsur-unsurnya ya. Jawabannya akan ditulis di kertas ini ya. Silakan. Satu ya, satu kelompok satu ya. Nah, untuk kelompok mandiri itu sudah menyiapkan sebuah video untuk pertanyaan kalian ya. Silakan diisikan. Jadi kerjasama nih jawab ketika ya. Nanti satu persatu rombongnya akan ibu minta untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Dan kita nanti lah. Ya, ya tulis jawabannya di kertas biru yang sudah ibu bagikan ya. Di situ tulis jawabannya nanti, oke? Di situ ibu juga sudah membagikan selembaran kertas cerita yang sama dengan yang di video untuk menjadi stimulus anak-anak semua. Siapa tahu lupa dengan beberapa kejadian untuk mengingatkan aja sih apa aja kejadian yang ada di dalam cerita tadi ya. Silakan bisa sambil dibaca untuk mencari jawabannya. Oke, diskusi ya sayangnya. Saling tanya jawab, mengingat-ingat apa saja kejadian yang ada di dalam cerita. Oke? Ibu akan observasi tentang kegiatan diskusi kalian ya.
mempersiapkan dirinya untuk presentasi nanti di depan, oke? Membacakan hasil diskusinya ya. Langsung dijawab di sini kalau lihat ya. Langsung dijawab di sini ya. Ini nomor 1. Sudah dijawab sampai satunya. Urutkanlah gambar yang ada di atas senjata. Kemudian dengan urutan cerita yang benar. Sudah bukan ceritanya tadi kan? Urutkan kejadiannya di awal. Kira-kira kejadian awalnya yang mana? Kejadian keduanya yang mana? Urutkan nomornya, tulis nomornya saja di sini. Oke, diperhatikan gambarnya. Ini yang diperhatikan. Yang mana nama? Karena ini ada 6 gambar nih. Yang mana urutan kejadian pertama? Urutan itu kejadian yang pertama yang mana coba? Coba yang ini dulu yang mana? Yang ini apa ini? Kemudian urutan keduanya yang mana? Dan ini. Terus perhatikan itu start. Nanti ikut lomba ini. Mengejek. Kemudian berarti tulis di sini. Ini nomor berapa kalau begini? 5 ya. Nomor 5 tulis di sini 5 ya. Kemudian strip. Selanjutnya nomor 1. Ada selanjutnya tuh yang mana? Nomor 2. Apa yang terjadi? Lomba berarti strip 1, strip 2 ya. Setelah lomba yang mana? Ini langsung sampai finish. Ada tulis aja ya. Nanti kalau sudah selesai ini ada waktunya. 1 soal 1 menit ya. Nanti habis waktunya itu tersisa 40 detik lagi. Silakan dijawab. Satu yang nulis naknya, yang lain membantu temannya ya. Dibantu di tengah biar temannya bisa lihat. Oke, sama ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanya ya sayangnya. Mau kemana Kila? Oke silakan. Yang lebih dari 1 menit ya. Silakan yang lainnya lanjut menulis, tidak apa-apa ya. Sudah, itu udah banyak nomornya. Ada 6, nanti sampai nomor 6 itu baru 5, 1, 2. Tulis di sampingnya. Ajak adilnya Tina, yang ada dibantu temennya yang kerja sama boleh kelas. Ingat-ingat kejadian yang tadi, mungkin aja coba mengingat video Denny sama Yudi bikin jawabannya, oke? Ada yang nanti bantu temannya sayangnya?
Waalaikumsalam. Siapkan dirinya untuk presentasi juga ya, semua kelompok maju ya. Suara-suaranya kan? Siapa tokoh yang ada dalam buku tokoh dan video? Siapa aja yang ada di situ? Kelinci sama siapa? Siapa lagi tadi? Yang kelihatan sifatnya yang pelaku utamanya di dalam cerita itu ada siapa saja? Kelinci dan yang kedua ditulis kalau kelinci utamanya apa? Ini aja. Ini masa selesai pakai kelinci? Dibantu temannya Adil. Sudah semua? Sudah semua kelompok sudah selesai? Bagaimana kelompok mandiri sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah semua kelompok? Sudah. Oke. Yang kelompok pertama yang akan menyampaikan hasil diskusinya, kita mulai dari mana ya? Mandiri dulu. Boleh, kelompok mandiri dulu, tepuk tangan buat kelompok mandiri. Ayo silakan maju. Nah, pertanyaan untuk kelompok mandiri, ini ada perbedaan, tapi intinya sama tentang unsur-unsur intrinsik di dalam teks kode. Cuma cara mereka untuk memahami soal itu kan sedikit berbeda. Kita memahami semua ya bahwa kemampuan kita itu berbeda-beda. Kita punya karakteristik kita sendiri. Nah, teman-teman kelompok mandiri ini istimewa dia, berbeda dari teman-teman yang
Ulas gambar yang ada di LKS ini urutan cerita yang benar. Nah, soal pertama untuk kelompok mandiri, urutkanlah gambar yang ada di LKSmu dengan urutan cerita yang benar. Tadi sama-sama nonton video ya. Nah, di sini kita meminta mereka mengurutkan kejadiannya. Coba yang pertama, mengurutkan kejadiannya itu, Yudi dulu deh. Kejadian pertama yang mana? Tunjuk. Yang itu, hokinya satu nih, ini satu, kita tulis satu. Kenapa sih? Yudi lihat depan pesan. Kenapa Yudi bilang kalau gambar yang ini, geser sedikit, yang ini itu kejadian yang pertama. Ini gambarnya menunjukkan apa? Mengejek kura-kura, betul? Oke, tepuk tangan buat Yudi. Betul Yudi. Selanjutnya ada apa? Ini bidong. Yang mana kejadian kedua? Tunjuk. Oke, tulis. Bagaimana tulis dua? Oke, temukan. Itu kejadian apa sih yang ini nih? Kejadian apa nih setelah diejek sama kelinci kura-kuranya? Terus kejadian kedua katanya hadir yang ini. Ini apa? Star itu apa? Apa yuk? Balap memulai balapan atau lomba. Betul nggak? Setelah diajak mereka mulai lomba. Oke, tepuk tangan buat Aiden. Selanjutnya deh. Ayo deh, kejadian ketiga yang mana? Lomba nih di awal. Siap sedia. 1, 2, 3. Yang mana yang nomor 3? Ayo yang mana? Yang itu tulis nomor 3. Bagaimana tulis 3? Pintar. Betul nggak ini? Ini kejadian apa sih, Den? Lari. Berarti lagi lomba ini. Betul nggak kejadian ketiganya lagi lomba? Betul. Gadget, start, kemudian lari lomba. Betul ya? Tepuk tangan buat Denny. Kalian kasih ini lagi. Ada tukang lompat yang mana? Masih lomba? Setelah lomba terus? Yang mana dong? Kan tadi udah ada hasil diskusinya. Nomor 4-nya yang mana? Nggak boleh saling sebelah. 4. Itu kejadian apa sih? Yang mana ini? Sampai banyak dia depan. Ya teman-teman jangan lu jangan teman-teman masa anak-anak ganteng takut lihat teman-temannya. Yang kejadian 4 katanya sampai di finish. Betul tidak? Nomor 4 sampai finish. Lari terus sampai finish. Betul? Tepuk tangan buat Yudi. Kemudian lanjut. Yang kelima. Mana? Menang. Otomatis setelah sampai finish, menang berarti dapat hadiah, betul? Setelah menang dapat hadiah. Terus yang ini kejadian apa? Yang ini kura-kuranya sedang mengejek kelinci. Emang ada yang kejadian kura-kura mengejek kelinci tadi? Tidak ada. Berarti nggak apa-apa sayang, jangan takut salah. Kita di sini belajar ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kira-kira perbaikannya di mana ini? Nomor 1. Berarti ini nomor 5. Ini kira-kira kejadian apa nih? Nanti saya kasih kamu piala, yakin? Bukan ya? Ini kura-kura sedang mengajak atau menantang kelinci untuk berlomba lari. Ini kan kelincinya lagi ngeledek. Kemudian kura-kura bilang, "Yaudah ayo kita lomba. Aku yakin aku akan juara," katanya. Jadi ini di nomor 2. Ini 1, ini 2, lalu ini 3 lomba ya. Ini 4. Nggak apa-apa, jangan malu. Kita semua belajar, wajar, salah.
itu urutannya ya, dimulai dari Ejek dulu sama kelinci, kemudian diajak lomba sama kura-kura, berlomba mereka lari, akhirnya kura-kura yang sampai finish duluan, kemudian mendapat piala. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Nah ini ya, satu soal ibu kasih waktu 5 menit tadi untuk mereka ya, untuk menjawab soalnya. Nah, soal nomor selanjutnya. Sudah selesai soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2 ya. Ini dia soalnya. Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Bantu ibu dulu hapus apa yang sedikit San. Oke, bentar. Terima kasih. Tokoh yang pertama yang ada di dalam cerita tadi siapa? Kelinci. Kelinci. Huruf pertamanya apa sih kalau kelinci? Betul. Terus betul. Bagaimana sih tulisnya? Tolong dong. Ayo. Coba gantian nanti satu-satu. Keli. Lanjut. Adil. Keli. Ya, harus ingat deh. Ayo, Den. Ayo. Kelin. Lanjut. Ganti-gantian. Kelinci. Nah, kelinci. Dan bagaimana cara tulis dan? Dan bagaimana? Huruf apa pertama kalau dan? D. Betul. Bagaimana D? Coba. D. Lanjut. Adel. Dan. Bagus tanya anak. Kalau kayak gini kayak dia kasih tanya sedikit ya, nggak apa-apa. Dan. Ayo Yudi. Dan. Kura-kura. Coba tulis kura-kura bagaimana? Lanjut Den. Kura-kura. Kalau kura-kura berarti 2 kali kuranya ya. Tulis lagi kura. Oke. Kelinci dan kura-kura. Ini tokoh yang ada di dalam video tersebut, betul? Betul. Itu tadi pertanyaan untuk kelompok mandiri ya. Sekarang silakan dulu tepuk tangan dulu untuk kelompok mandiri. Dikumpulkan sayang.
ceritanya kelinci dan kura-kura adalah kesombongan dan ketekunan. Kesombongan dan Ketekunan. kesombongan dan ketekunan temanya. Katanya bagaimana yang lain setuju? Setuju. Kesombongan siapa yang punya kesombongan? Kelinci. Terus yang ketekunan? Kura-kura. Oke, setuju semua? Alasannya dikasih anak. Cerita ini menyoroti bagaimana kesombongan dan meremehkan orang lain, seperti yang dilakukan kelinci, dapat menyebabkan kekalahan. Sebaliknya, ketekunan dan kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh kura-kura dapat membawa kesuksesan meskipun menghadapi tantangan yang lebih besar. Oke, bagaimana semua setuju? Setuju. Terima kasih. Terima kasih dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempel di sini. Selanjutnya kelompok yang mendapat tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang ada di dalam cerita kelinci dan kura-kura adalah kelinci dan kura-kura. Penokohannya kelinci sifatnya Tokoh kelinci memiliki sifat yang sombong dan suka meremehkan orang lain. sombong dan suka meremehkan orang lain. Bagaimana? Setuju? Oke, kalau kura-kura? Tokoh kura-kura memiliki sifat yang berani. Hal ini terlihat saat ia berani menerima tantangan dari kelinci. Oke, berani. Ada lagi sifat kura-kura selain berani? Memiliki sifat yang tekun dan tidak mudah menyerah. Tekun yang tidak mudah menyerah Terlihat dari tekad kura-kura yang meskipun memiliki kemampuan berlari yang rendah bahkan lamban, namun dia tetap bertekad untuk terus berjalan menyelesaikan perlombaan hingga finish. Oke, bagaimana semuanya setuju? Setuju. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya yang mendapat latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar tempat untuk latar tempat yang terlihat di video adalah bertempat di hutan dan di tepi telaga. Latar waktu untuk latar waktu dalam video terdapat pada pagi hari. Hal ini terlihat dari kutipan kalimat besok pagi kita akan bertemu di telaga dan akan berlomba dan berlari di sana. Latar suasana untuk latar suasana sendiri sejuk, kemudian suasana awalnya suasana tenang dan sejuk. Kemudian suasana berubah menjadi tegang saat kelinci merendahkan kura-kura untuk berlomba. Suasana tegang pun masih berlangsung saat perlombaan. Akhirnya suasana berubah menjadi menggembirakan karena kemenangan bagi kura-kura dan penyesalan untuk kelinci. Gimana yang lain? Setuju? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok terakhir, amanat ya. Nah.
berarti pesannya tadi untuk Kesombongan dapat membawa pada kekalahan. kesombongan dapat membawa pada kekalahan. Bagaimana, setuju semua? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan ditanyakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, inilah dia hasil identifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video kelinci dan kura-kura. Temanya tadi kesombongan dan ketekunan ya. Berarti tentang kesombongan kelinci melawan ketekunannya si kura-kura. Kemudian tokohnya ada kelinci dan kura-kura. Kelinci sombong, kura-kura tekun dan tidak mudah putus asa. Rata-rata tempatnya di hutan, waktunya pagi hari, suasananya sejuk awalnya, kemudian menegangkan ketika ditantang, menegangkan juga ketika lomba, dan akhirnya mengembirakan karena kura-kura yang menang. Akhirnya sampailah di amanat dari cerita tersebut, yaitu kesombongan dapat membawa pada kekalahan, sementara kerendahan hati dan ketekunan dapat membawa pada keberhasilan. Cerita ini mengajarkan bahwa kecepatan dan bakat alami tidak selalu menjamin kemenangan, tapi sifat tidak mudah putus asa, sifat tekun kita akan membawa kita kepada kesuksesan. Ya. Jadi dari pembelajaran tadi semuanya Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan. Karena dari soal-soalnya dijawab dengan benar, disertai dengan bukti juga ya. Ada bukti kutipannya, ada bukti yang menguatkan argumen kalian tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video cerita tersebut ya. Nah, refleksinya kita hari ini bagaimana? Apakah kalian mendapat pembelajaran pada pagi hari ini? Pelajarannya apa sih? Tidak boleh sombong. Di dalam kehidupan kita tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong, harus mampu menghormati dan menghargai orang lain sekalipun kita memiliki kemampuan yang di atas teman-teman kita. Misalnya di sini kita lihat ada teman kita yang belum bisa membaca. Kemudian kita sombong, "Ih, kamu bodoh sekali." Nggak boleh kayak gitu ya. Karena setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Sekarang kita tidak boleh merendahkan dia. Kita dukung, kita bimbing dia supaya dia bisa menghilangkan kekurangan itu. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimana di dalam kelas ini kita kan semua bersaudara. Ya, di dalam satu kelas itu bersaudara, saling menutupi kekurangan, saling membela, saling menyayangi. Itulah baru namanya manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas itu memiliki profil Pancasila itu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, apalagi itu berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri dan kreatif ya. Nah, dari pembelajaran hari ini teman-teman semua sudah mempelajari tentang unsur intrinsik yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Bermaknanya itu ketika teman-teman semua memahami apa yang harus kita pahami dari setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Pembelajarannya seperti apa? Misalnya kita diajarin ini unsur intrinsik. Berarti kalian memahami, bermakna buat kalian. Oh, berarti yang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bukan hanya untuk di sekolah, tapi untuk kehidupan kita, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Sifat tidak boleh sombong ini kita bawa sampai nanti kita sudah menjadi orang yang lebih besar lagi, sudah dewasa, bahkan sampai lihat lahat, ya. Karena kita semua tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi kalau kita terbuat dari tanah, apa yang harus kita sombongkan? Sementara nanti kita mati juga akan kembali menjadi tanah. Jadi tidak boleh sombong. Itu satu pembelajarannya, bermaknanya ya. Kalian menyadari makna itu berkesadaran. Kemudian selanjutnya tekad yang bulat, kemudian tidak mudah putus asa. Semua kehidupan
muka bumi ini pasti ada ujiannya. Karena kalau ada cuciannya itu laundry, ya. Ada ujiannya, tetap ada ujiannya. Pasti akan suatu saat kita dikasih ujian sama Tuhan. Kenapa sih harus ujian? Kalian ujian untuk apa? Kalau ada ujian atau ulangan naik kelas, supaya bisa naik kelas. Begitu juga ujian kehidupan. Tapi kita diajarkan untuk tidak berputus asa. Kita lewati semua masalah dan ujian yang ada itu dengan baik. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Ya, kita belajar dari setiap kesalahan. Kita tekun, tidak mudah putus asa. Maka kita akan bisa mencapai apapun tujuan hidup kita. Oke? Nah, itu makna yang kedua. Kita sudah bermakna dan kita berkesadaran. Dan yang terakhir itu menyenangkan. Pembelajaran itu harus menyenangkan. Tadi kira-kira menyenangkan tidak untuk anak-anak? Menyenangkan. Boring tidak pelajaran tadi? Tidak. Senang? Senang. Bagian senangnya coba bagian yang mana, Yudi? Saat melihat cerita pura-pura kelinci, Yudi merasa senang. Oke, kalau Denny senangnya di bagian yang mana? Nonton juga. Kalau nonton pertanyaannya senang atau tidak, Adil? Pertanyaannya disajikan dengan cara video seperti itu. Senang atau enggak? Senang, Adil. Senang ya mendapatkan pertanyaan melalui video. Jadi karena teman-teman kelompok mandiri membacanya masih kurang, disajikanlah video dengan suara supaya mereka tahu apa pertanyaan yang disampaikan, ya. Jadi semuanya mengembirakan, oke? Karena sudah mengembirakan, sudah bermakna, sudah berkesadaran. Maka dari itu teman-teman silakan menulis refleksi dari pembelajaran hari ini. Pelajaran apa yang didapat, bagian yang paling disukai di bukunya masing-masing. Pembelajaran yang didapat pada hari ini, bagian yang paling disukai dan bagian yang kurang disukai pada pembelajaran itu. Dapat ditulis di buku masing-masing, ya. Ditulis dulu. أشهد أن لا Bentar ya, sembari ini ada azan. إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Mulai saja nggak apa-apa sambil disautin azannya, ya. Karena menjawab azan itu wajib, tidak lama tinggal, ya. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
Ayo kita sambut azan dulu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Apapun kegiatan kita, karena kita semua muslim ya, kan kita semua muslim, kita semua Islam. Ketika mendengarkan azan, tetap diam menyambut suara azan sekalipun di dalam hati, dan ketika azan sudah selesai berdoa. Karena salah satu waktu yang paling mujarab ketika berdoa adalah antara azan dan iqamah. Ya, qomat sama azan itu kita berdoa. Sekarang lanjutkan lagi menulis refleksinya. Nanti Ibu akan meminta perwakilan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa yang didapat hari ini, bagian yang paling disukai sama bagian yang tidak disukai. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Kalau disukai semua berarti cuma disukai saja, kalau tidak ada yang tidak disukai. Ya. Kalau kalian bertiga cerita aja deh sendiri. Bagian yang coba pas lihat di papan tadi. Sama presentasi. Oh dia sekarang gitu. Udah nih. Sekarang tanya tadi ya. Sama kayak Yudi ya. Namanya di sini. Berarti kalau perlu semua pembelajaran nonton dulu. Itu supaya lebih paham. Di rumah tetap latihan belajar membaca ya. Dipelajari buku yang sudah Ibu bagikan ya. Oke. Satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Patuh Kawan sekilas. Kita utang dulu untuk Patuh Kawan. Disimpulkan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Pelajaran yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah belajar tentang Teks, fabel, dan unsur-unsur intrinsik. unsur-unsur intrinsik. Apa saja unsur-unsur intrinsiknya tadi? Tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Apa itu tema? Tema adalah garis besar cerita tersebut. Garis besar. Oke, terus tokohnya? Tokoh adalah pemeran di cerita tersebut. Penokohan? Penokohannya ada Apa itu penokohan? watak, waktu, dan Watak atau sifat dari pelaku tokoh. Kemudian ada latar. Latar itu ada berapa? ada 3. Apa saja? Tempat, waktu, dan suasana. Oke, yang terakhir Amanat atau pesan dalam cerita tersebut. menatap pesan dalam cerita tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kawan Sakila. Tepuk tangan untuk Pak Kawan. Tema dari cerita tadi itu apa? Jangan Apa tadi itu? Terus
pura-pura. Kelinci sifatnya sombong, pura-pura, tekun dan tidak mudah putus asa. tekun dan tidak putus asa. Kemudian latarnya, tempatnya di hutan. Di hutan, Waktunya, siang hari. ya. Terus latar suasananya tadi kira-kira di awalnya tenang, ya. Pas belum di apa namanya? Belum ditantang, tapi pas ditantang Jadi tegang, tegang. Pas lomba menjadi tegang juga. Terus pas setelah sampai finish menjadi senang. jadi senang. Oke, amanatnya apa tadi Akila? Kesombongan dapat membawa pada kekalahan. Sementara Kerendahan hati dan ketekunan dapat membawa pada keberhasilan. oke, tepuk tangan buat Akila. Itulah tadi simpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Berarti tidak boleh sombong dan tidak boleh meremehkan orang lain. Kalau tidak salah tentang bully pernah ya disampaikan ya. Berarti kalau meremehkan orang lain itu bully atau tidak? Bully. Karena sekarang kita sudah mempelajari tentang teks fabel dan kita diajarkan untuk tidak merendahkan orang lain, tidak boleh sombong dan tetap tidak boleh mudah putus asa, tetap tekun dalam segala hal. Sekarang ibu mau mengajak teman-teman atau adik-adik semua untuk menyanyi lagu anti bully, ya? Bisa semua? Bisa. Sekarang berdiri coba. Kita taruh lagu anti bully-nya. Ini ya, kita nyanyi sama-sama yang pengertiin. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakan, ikuti ibu ya. Tangannya di atas semua. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, serta semua saling berteman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, tepuk tangan. Belum juga, bangun dulu. Jadi pembelajarannya tidak boleh membuli. Itu intinya hari ini ya. Tidak boleh membuli, baik itu secara langsung, baik itu lewat media sosial atau cyberbullying, apalagi sampai pukul-pukulan ya. Tidak boleh ya. Paham semua? Oke, silakan duduk semuanya. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, ini nanti akan kita tempel di kelas kita hasil pembelajaran hari ini supaya menjadi bahan literasi untuk anak-anak semua. Ya, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah menyimpulkannya bersama-sama, kita sudah merefleksikannya juga bersama-sama. Kita sudah mengambil pembelajarannya yang berkesadaran, bermakna dan menyenangkan sudah kita laksanakan pada pagi hari menjelang siang ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna untuk anak-anak semua, bisa mengajarkan anak-anak untuk tidak membuli teman dan tetap tekun dalam mencapai suatu tujuan atau mimpi teman-teman semua. Ya. Oke, selanjutnya ada yang kurang jelas? Tidak ada. Tidak ada. Jelas semua? Jelas. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kita ulangi dari awal. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi unsur-unsur
juga diajarkan untuk tetap tekun dan tidak boleh sombong. Intinya juga kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, juga tidak boleh membuli teman-teman atau orang lain juga. Siapapun itu kita tidak boleh bully ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari menjelang siang ini. Hasil jawaban adik-adik semua luar biasa. Teman-teman kita semua hasilnya sudah bagus. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti akan lebih bagus lagi ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks tabel. Silahkan dipelajari ya. Besok kita akan bertemu dengan materi kaidah kebahasaan di dalam teks tabel. Oke? Oke. Terima kasih juga sudah hadir semuanya, luar biasa 100% kehadiran pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Karena kesalahan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari diri Ibu sendiri ya. Ibu mohon maaf, terima kasih. Selanjutnya kita berdoa ya. Silakan persiapkan dirinya untuk berdoa. Siapkan dirinya untuk berdoa dan persiapan pulang setelah lanjut kita sholat zuhur secara berjamaah ya. Ya. Silakan dirapikan dulu dirinya, buku-bukunya dibawa dimasukkan ke dalam tas. Sebentar. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Kak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap, Kak. Oke, sebentar ya. Silakan berdiri di belakang kursinya masing-masing. Oke, perhatikan semua. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ulangi lagi, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siru babai hati-hati di jalan yang salangin. Amin. Ayo silakan. Beri salam. Terima kasih, Ibu. Kami sayang Ibu. Doakan kami sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung ke rumah, tapi kita sholat berjamaah dulu, sholat zuhur berjamaah dulu di sekolah ya.